Wah ini serem ini. Serem ini, menakutkan ini. Apa itu? Indonesia ini masuk daftar merah dunia loh. Karena hutangnya makin menggelembung. Besar. Dan disinyalir bisa membawa negara ini menuju kebangkrutan. Ini harus waspada. Masyarakat harus tahu ini, nggak main-main ini. Yang mengeluarkan warning alias peringatan ini adalah Debt Service Watch, lembaga terpercaya dunia. Rekanan IMF itu yang mengawasi semua hutang publik negara-negara selatan, negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lah hutang negara Indonesia ini per Januari 2024 ini tembus 8.253 triliun duit kabeh. Ini baru hutang negara ke kas luar negeri loh ini. Belum hutang dalam negeri, misalnya hutang-hutang BUMN yang punya banyak proyek ke vendor-vendornya. Itu juga ngeri deh, menakutkan. Makanya BUMN makin banyak yang pailit. Oh, sono sing dikorupsi, gajine karyawan gede-gede, hasilnya rene, utangnya oke. Pailit akhirnya. Nah, bersama dengan hutang-hutang dalam negeri itu, diperkirakan beban hutang negara tembus 20.000 triliun. Aduh, apa raina lillahi kalau seperti ini Indonesia ini. Lah herannya ini. Ini benar-benar bikin gumun ini. Berita ini nyaris tidak didengar di dalam negeri. Ditutupi. Masyarakat jadi nggak tahu ini. Ngerti ini mau dolar naik, emas naik. Yang ada cuma berita-berita koalisi sana sini. Pada sibuk urusan politik, dagang sapi, dagang wedus. Lah negara terancam bangkrut loh. Dan situ mau sibuk bagi-bagi kekuasaan. Masyarakat bisa kelipuk-kelipuk semua ini. Ingat loh, kalau negara bangkrut, nggak ada lagi yang bisa dibagi-bagi. Bisa nggak? Masuk penjara aja sudah untung. Masuk penjara sudah untung tuh. Sebenarnya dengan melemahnya rupiah, ini makin menekan atau bikin utang kita otomatis menggelembung loh. Waboh itu, bengkak, orang karu-karuan. Lah masuknya Indonesia dalam daftar merah ini disebabkan rasio pembayaran utang Indonesia mencapai 39%. Padahal IMF menetapkan rasio ini tidak boleh melebihi 35%. Ini melonjak. Ini untuk menjamin suatu negara aman dari kebangkrutan. Ini waspada loh ini. Masyarakat harus tahu seperti ini. Jangan gemai-gemo, joget, gas. Jangan seperti ini lah. Ini masyarakat jangan menanggung, rakyat Indonesia yang menanggung. Rasio pembayaran utang ini, atau yang disebut debt to service ratio, menjadi indikator banyaknya investor sebelum berinvestasi ke suatu negara. Delok sih, rasionya seperti apa. Tidak heran kalau baru-baru ini, Apple cuma berani investasi 1,6 triliun di Indonesia. Wah, sedangkan di Vietnam sana berani investasi sampai 256 triliun. Orang apa-apa nih Indonesia ini. Karena yaitu tadi, ini juga bikin investor malas ke IKN. Karena situasi seperti ini. Lah, tingginya rasio pembayaran utang ini menunjukkan kalau pemerintah Indonesia sedang dalam mode gali lubang tutup lubang. Untung orang kejegur. Semua utang baru yang dibuat hanya untuk membayar cicilan pokok utang. Mong cicilan itu, bunganya itu. Dan bunganya saja ini. Lah istilahnya mau nutupi anaknya rong mbok aneh. Nah, mbok aneh manak meneh. Tambah gede lagi. Kalau boro-boro mau digunakan untuk membangun jaringan investasi yang mendatangkan pendapatan dan kemakmuran negara belas ini. Nah, bayangkan saja nih, bayangkan. Pada bulan Januari dan Februari 2024, bulan kemarin, Indonesia harus mengeluarkan uang 69 triliun cuma untuk membayar bunga utang tok itu. Ning sing 271 triliun dikorupsi wong-wong kae. Wah, kurang ajar. Nah, dibanding tahun 2023, artinya yaitu tadi berbunga dan gali lubang tutup lubang. Nah, tahun depan, wah ini sekarang nih. Ini saja tiba-tiba muda dewe ini. Bisa naik lagi nih dan pinjaman baru cuma buat membayar bunga lagi. Masyarakat ini ngerti, jangan orang popo sing penting sehat, iso mangan bendero, enggak seperti itu. Semua masyarakat yang nanggung nanti. Jangan hanya motra. Lah saking pinternya pencitraan.
Tidak banyak yang tahu kalau di era Pak Jokowi beban cicilan pokok dan bunga hutang mencapai hampir separuh penerimaan pajak. Tepatnya 47%. Ini dihitung ini. Padahal di zaman SBY cuma 32% loh. Nah, seremnya lagi nih, anggaran yang bakal dialokasikan untuk membayar hutang tahun ini mencapai 497 triliun. Ora umum. Padahal anggaran kesehatan saja cuma 187 triliun loh. Dan masyarakat sehat itu. Ala 497 masyarakat kurang bayar itu loro itu. Gratis semua ini. Lah, kalau gitu kan masih nekat mau kasih makan siang gratis dan bangun IKN. Lah daripada buat makan gratis ya pilih bayar utang dulu lah. Supaya masyarakat tidak ketar-ketir. Iya toh, wes pokoknya nek ngomongin hutang Indonesia itu serem pokoknya. Wah ngeri deh. Nah, gitu masih mau bikin makan siang gratis, susu gratis, bangun IKN, kereta cepat, bansos. Lu nganggo duitnya sampo? Ya sing enek pajak naik, BBM naik, ngutang meneh. Wah, tambah gede lagi nih. Ini nih yang namanya menggadekan rakyat karena hutang-hutang itu akan dibayar pakai pajak. Yang bayar pajak rakyat. Duit rakyat. Bukan pakai duit Paman Usman. Enggak. Nah, kenapa pemerintah selalu menutupi masalah hutang-hutang ini? Supaya masyarakat enggak mendengar. Dengan mengatakan rasio hutang kita aman. Ini namanya kebohongan publik. Karena pemerintah salah memakai acuan. Lembaga keuangan internasional mengandalkan penilaian hutang dengan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan pendapatan negara. Ingat loh, pendapatan negara loh, artinya penerimaan negara. Dan ini tumpuan terbesarnya adalah pajak yang diberikan oleh masyarakat. Dan keuntungan usaha perusahaan plat merah, termasuk juga bagi hasil usaha. Artinya kalaupun kita tidak menambah hutang, yang mandek, ini rasa bangun. Tetapi pendapatan negara berkurang. Ya entah karena pandemi, entah karena kebocoran, banyak korupsi dan sebagainya. Rasio pembayaran hutang makin membesar, sama saja. Jadi harus ada keseimbangan. Karena kemungkinan kita buat ngangsur hutang makin berat. Ini ibarat orang yang punya kewajiban nyicil kredit rumah itu loh. 1 juta sebulan misalnya. Tahu-tahu karena perusahaannya hampir pailit, dia cuma digaji separuh. Nah, tentu saja membayar cicilan rumah yang dulunya enteng jadi makin megap-megap. Ah, iya no. Iya pasti no. Biasanya gajinya 10 juta bayar 1 juta enteng. Oh, bareng gajinya tinggal separuh toh bayar 1 juta megap-megap. Nah, balik ini ke pemerintah. Acuan yang dipakai pemerintah untuk menilai rasio utang, resiko utang, selalu saja rasio hutang terhadap PDB, produk domestik bruto namanya. Itu artinya rasio hutang dibandingkan dengan jumlah total penerimaan penduduk Indonesia. Bukan cuma penerimaan pemerintah aja. Nah, dengan perhitungan ini rasio hutang Indonesia berada jauh di bawah banyak negara dunia. Cuma 38%. Sementara rasio hutang terhadap PDB negara Jepang mencapai 264%, Amerika 129%, sedangkan Thailand dan Filipina dan Malaysia berada di kisaran 60%. Nah, disinilah letak melesetnya analisis hutang yang dipakai pemerintah. Ibaratnya rasio yang dipakai pemerintah itu begini loh. Ini contoh supaya masyarakat paham. Seorang ponakan mau ambil hutang 50 juta. Si pemberi hutang, entah di lembaga keuangan atau perseorang, yang baik hati ini, menilai kemampuan membayar si keponakan itu tinggi. Padahal gajinya cuma 1 juta per bulan. Nggak punya pendapatan lain. Kenapa? Karena menurut si pemberi hutang, menilai ponakan tinggal bersama pamannya yang kaya raya. Nggak usah nyaur pamane, serta bapak ibunya yang selalu mensubsidi. Itu loh. Nah, pada kenyataannya, apa si paman serta bapak ibu akan mau membantu keponakannya mengangsur hutangnya? Ya belum tentu. Paman, bapak, dan ibu biasanya saja punya hutang sendiri, punya urusan sendiri. Ngurusi sing liyane. Iya toh? Juga yang harus dilunasi ada juga. Atau bisa jadi paman, bapak, dan ibu menganggap ponakan sudah dewasa dan kudu bertanggung jawab dewe. Pada hidupnya sendiri, ya bayaran dewe utangmu. Jangan cuma jadi parasit. Dan akhirnya pemberi utang emang kecewa. Ponakannya banyak bolong-bolongnya waktu ngangsur. Nilai merah di Bank Indonesia. Wah, utang meneh ra iso.